Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker yang akan mereview beberapa saham Mayak edisi untuk minggu depan yang patut kita pantau untuk trading esok hari. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Yang pertama kita akan membahas composite. Composite kali ini tertahan di area support kecil di area 5931. Adakah dia akan menuju area supply dan break menuju 6040 sebagai pertanda dia reversal? Tapi kita perlu ingat bahwa hari Senin itu sering terjadi bursa merah dikarenakan pengumuman PPKM akan diperpanjang. Jadi kemungkinan besar hari Senin besok akan mulai di merah kembali. Maka jika tidak mampu break area 6040, maka ada potensi mengalami penurunan sampai 5873 dan 5856. Jadi teman-teman bisa berhati-hati dulu untuk composite di minggu depan. Ada saham yang cukup menarik menurut saya yang layak kita pantau. Ada MYTX, di mana pola MYTX ini sama dengan pola Toys di minggu lalu. Dia akan break kemungkinan sebagai arah break bullish-nya itu di range harga 88. Jadi teman-teman bisa melakukan buy on breakout di 88 atau melakukan akumulasi di area 80 sampai 78 jika mendapat posisi. Tapi jika kita tidak mendapat posisi, maka kita bisa lakukan buy on breakout di 80. Kans kenaikannya jika kita melihat lebar dari patternnya, wedge pattern, maka targetnya bisa mencapai 125. Jadi teman-teman yang tertarik untuk saham MYTX bisa memperhatikan buy on breakout ya. Di sini ada supply kecil yang akan ditembus nanti di area 105 sampai 103, menjadi range harga yang akan ditembus dahulu untuk area supply menuju taking profit di 125. Jadi teman-teman bisa menjual di area 105 sebagai area supply atau menjual di area optimalnya sesuai dengan lebar patternnya, wedge pattern, yaitu di 125. Selanjutnya ada saham Vici. Vici juga cukup menarik. Dia membentuk pola cup and handle dengan potensi dia akan break area 386 sampai 384. Jika teman-teman tertarik untuk saham Vici, saya pikir bisa teman-teman melakukan entry buy on breakout dengan charge jika dia break turun sampai 378, teman-teman bisa lakukan penjualan dengan target kenaikan itu mencapai handle-nya di 6% atau di cup-nya yaitu sebesar cup-nya sampai 430. Maka teman-teman bisa memperhatikan area ini untuk entry terbaik dengan risk management yang cukup bagus ya. Seperti itu. Selanjutnya ada saham INDX yang masih layak kita pantau juga. INDX terus melakukan akumulasi hari ini di tanggal 19 Agustus. Dia melakukan akumulasi cukup besar volumenya dan volume distribusi hanya sangat kecil ya. Jadi teman-teman bisa lakukan re-entry kembali di area 88 sampai 83 untuk akumulasi. Range-nya lebih bagus jika menembus area supply yaitu di 109 sampai 107. Jika dia mampu berhasil menembus, ada kans kenaikan itu mencapai 164. Maka di sini ada range keduanya, saya pikir ada di sini di 134. Jadi teman-teman yang tertarik untuk saham INDX bisa memperhatikan area ini untuk lakukan akumulasi ya di range 88 sampai 83. Selanjutnya ada saham Jaya. Jaya cukup menarik juga. Dia membentuk pola penan dengan konfirmasi break nanti yaitu di area 111.
Bagi teman-teman yang tertarik bisa melakukan akumulasi untuk esok hari atau melakukan buy on breakout dengan potensi dia break di 111 seperti itu. Dan juga teman-teman bisa lakukan cut loss jika dia break di bawah sini di area 107. Teman-teman bisa lakukan cut loss dengan potensi dia akan berada di 116 dan di 118 untuk lakukan taking profit. Selanjutnya ada saham PLDA, salah satu saham swing trade yang sudah saya jelaskan di review saham swing trade kemarin. Dia akan break area 740.25. Untuk area breakoutnya teman-teman bisa lakukan akumulasi di range kuning ini. Selama range kuning ini belum dan tidak dapat ditembus, maka teman-teman bisa lakukan akumulasi cukup bagus seperti itu. Selanjutnya ada saham IRA, salah satu saham cukup menarik juga dengan pola dia membentuk candle hammer. Sini kemungkinan besar akan melakukan perlawanan jika market memang hijau. Di sini ada break bullishnya di 1785. Teman-teman bisa lakukan pembelian di area range tersebut. Jika teman-teman ingin menunggu, saya pikir lebih bagus menunggu area ini di area 1650 sampai 1635. Kita harus menunggu apakah range hammernya ini sangat terkonfirmasi dengan volume atau tidak untuk di hari Senin sebagai pertanda dia reversal bullish. Selanjutnya ada saham Mari sangat menarik, dia masih membuat base di area 528, masih ada kans menuju area 620 dan sampai 710. Tapi sebagai target sobat Joko Trader itu di area 600. Jadi teman-teman bisa melakukan akumulasi jika dia berada di bawah 500 atau berada di 528 dengan taking profit itu di area 600. ABA juga cukup menarik. ABA posisinya sudah memberi area supply-nya pada kas menuju retest area 645 dan akan mencapai area optimalnya di 740. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area supply pada ABA itu pada range harga 610 sampai 575. Jika area range harga ini berhasil dijeblok ke bawah atau tidak bertahan, maka teman-teman bisa lakukan cut loss dulu. Selanjutnya ada saham SRTG. SRTG cukup menarik, yang membentuk candle Morningstar doji. Maka kita butuh konfirmasi di hari Senin apakah dia membentuk candle Morningstar atau tidak. Tetapi jika dia tidak mampu membuat candle Morningstar, kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan sampai area 1380 sampai 1360. Teman-teman bisa melakukan area ini untuk lakukan re-entry atau melakukan buy on weakness untuk saham SRTG. Selanjutnya ada saham Bukalapak. Bukalapak kemarin sudah mengalami perlawanan namun tidak berhasil break area bullishnya. Saya pikir di area 960 sebagai pertanda dia break bullish. Selama area ini tidak mampu ditembus, saya pikir kemungkinan besar ada range sideways di area sini untuk saham Bukalapak. Jadi selama di area ini teman-teman bisa lakukan buy on weakness jika dia berada di bawah 800 atau berada di 820 dengan taking profit di area 895 atau di atas 900. Manfaatkan momentum pada saat sideways Bukalapak. BBKP cukup menarik juga karena KB Kukmin sudah melakukan pasar negosiasi oleh Bosowa dengan momentum juga area gap sudah dapat ditutup. Saya pikir insight bagus untuk BBKP. Ini salah satu saham swing trade yang teman-teman bisa lakukan dan menonton reviewnya di saham swing trade di video hari Sabtu lalu. Selanjutnya ada saham Sen. Sen sudah retest area demandnya cukup kuat di area 306 sampai 228. Saya pikir dia akan meretest kembali untuk konfirmasi. Dan teman-teman di sini ingat ada area supply gap yang kemungkinan besar akan ditutup dulu oleh Sen. Maka ada potensi menuju area 374 sampai 368 untuk menutup area gap tersebut. Jika area gap ini mampu ditembus, teman-teman bisa lakukan penjualan di area ini karena kemungkinan besar area supply akan ditutup dulu lalu akan menjemput kembali area demandnya seperti itu.
Jadi teman-teman bisa lakukan penjualan di area 374 sampai 368. Selanjutnya ada saham Friend. Ini salah satu saham swing. Teman-teman bisa melakukan review di ulasan saham di hari Sabtu lalu. Selanjutnya ada saham MTDL yang sudah saya infokan di grup channel. Bagi teman-teman yang belum gabung grup channel Sobat Joker Trader, teman-teman bisa bergabung. Ini ada race entry akumulasi 2490 sampai 2440. Nah, target profit kita ada di 2790 dan target optimal yaitu berada di 3000. Jika dia mampu turun lagi di 2380 sampai 2340, teman-teman bisa lakukan akumulasi. Tapi jika dia mampu menembus area 2230, teman-teman bisa melakukan cut loss dulu. Karena saya pikir kalau kita ambil range harga di sini, take profit kita masih cukup bagus ya. Range-nya masih cukup bagus dengan risk reward yang masih positif. Sekian dulu untuk ulasan review saham edisi yang cukup sedikit menurut saya, karena beberapa pasar juga masih cukup volatile. Saya pikir ini masih saham-saham terbaik untuk kita tradingkan minggu depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa terbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.